Saya Dias Nurida Sungkar dengan NIM 009 yang akan menjelaskan tentang hipotesis satu sampel varians ya. Nah, di sini yang pertama kita akan menjelaskan H0 sama dengan sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. Nah, kita di sini akan menjelaskan H1-nya ya. H1 ini sama dengan sigma kuadrat. Kita bisa menggunakan yang di sini itu berdasarkan pada sesuai kasusnya saja. Bisa terjadi pada lebih besar, bahkan lebih kecil atau tidak sama dengan. Nah, di sini tuh biasa kita gunakan dengan nilai dugaan variansinya ya. Nah, kita akan menjelaskan ini adalah alfa atau taraf nyata ya. Biasa juga menggunakan nilainya itu 5% atau 10% ya. 5% atau 10%. Nah, di sini statistik ujinya sama dengan K² hitung sama dengan N dikurang 1 dikali S kuadrat per sigma 0 kuadrat. Nah, di sini N ini adalah banyak sampelnya ya. Nah, selain itu kita akan menjelaskan ini. Ini tuh tadi adalah sigma 0 kuadrat, tapi dia bisa juga disebut dengan dugaan nilai variansi populasi. Nah, S kuadrat ini adalah dugaan nilai variansi sampelnya. Yang terakhir kita akan menjelaskan wilayah kritiknya. Jika H1 itu menggunakan sesuai pada kasusnya yang di atas ini, bisa lebih besar, lebih kecil, bahkan tidak sama dengan. Tetapi jika H1 menggunakan lebih besar, maka K² hitungnya lebih besar dari K² alfa DF ya. Nah, jika H1 menggunakan lebih kecil, maka K² hitungnya lebih kecil dari K² 1 dikurang alfa DF. Nah, yang terakhir ada H1 tidak sama dengan K² hitung lebih besar dari K² alfa per 2 DF dan K² hitung lebih kecil dari K² 1 dikurang alfa per 2 DF. Nah, di sini DF itu adalah N kurang 1 ya, banyaknya sampel dikurang 1. Nah, di sini tuh saya sudah memberikan contoh soal yang saya ketahui ya, atau yang sudah saya pahami. Di sini ada kandungan nikotin pada vape menyebar normal dengan varians 1/3 mg. Uji hipotesis bahwa sigma kuadrat sama dengan 1,3 dan alternatifnya sigma kuadrat lebih besar dari 1,3. Nah, suatu sampel acak sebanyak 8 menghasilkan simpangan baku 1,8. Gunakan taraf nyatanya 0,08. Nah, jadi di sini kita ketahui ya, sigma kuadratnya tadi adalah 1,3. Simpangan bakunya 1,8, N atau banyak sampelnya adalah 8. Dan taraf nyatanya adalah 0,05 ya. Nah, jadi H0-nya sama dengan sigma kuadrat sama dengan 1,3. H0 sama dengan sigma kuadrat lebih besar dari 1,3. Jadi alfanya adalah 0,05. Kita akan menghitung statistik hitungnya ya. Nah, di sini K² hitung sama dengan N dikurang 1 dikali S kuadrat per sigma 0 kuadrat. Jadi sama dengan N itu tadi sampelnya tadi ada 8 ya, dikurang 1 dikali sama dengan simpangan bakunya tadi adalah 1,8 pangkat 2 atau kuadrat per 1,3 nya ini adalah simpangan atau sigma 0 kuadrat. Nah, kita bagi ya. Jadi hasilnya 17,44. Mohon maaf tadi ini bukan simpangan, tapi adalah sigma 0 kuadrat. Dan kita akan menghitung wilayah kritiknya. Di sini wilayah kritiknya, jadi K² hitung titik-titik sama dengan K² tabel. Nah, di sini K² hitung titik-titik, rumusnya tadi yang saya gunakan untuk bagian lebih besar
Chi-square hitung alfa per df. Nah, df-nya tadi itu adalah n kurang 1. Jadi 8 dikurang 1 sama dengan 7 ya. Nah, di sini tadi udah diketahui bahwa statistik hitungnya adalah 17,44 ya. Nah, jadi kita tulis di sini 17,44 titik Chi-square kuadrat. Karena alfanya tadi di sini 0,05, kita tulis 0,05. df-nya adalah 7 tadi ya, kita udah hitung. Kemudian Chi-square hitungnya tadi 17,44 ternyata lebih besar dari Chi-square tabelnya. Jadi kesimpulannya adalah tolak HO. Jadi dengan taraf nyata 0,05, maka simpangan baku kandungan nikotin vape lebih besar dari 1,3. Baik, saya Arpen Wicaksono. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis dua sampel varians. Ketika menaksir rata-rata dan menguji kesamaan atau perbedaan dua rata-rata, telah berulang kali ditekankan adanya asumsi bahwa kedua populasi mempunyai varians yang sama agar menaksir dan menguji bisa berlangsung. Berikut adalah beberapa syarat yang menentukan bahwa varians itu sama atau berbeda. Yang pertama adalah jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima atau homogen yang artinya varians sama. Yang kedua adalah jika F hitung lebih besar F tabel, maka H0 ditolak atau H1 diterima yang artinya kedua varians itu berbeda atau heterogen. Rumus untuk mencari F hitung adalah S1 kuadrat per S2 kuadrat, atau biasanya adalah varians terbesar atau biasanya adalah varians terbesar per varians terkecil, atau F0 sama dengan 1 per N1 dikurang 1 sigma dalam kurung XI1 dikurang rata-rata 1 dalam kurung kuadrat per 1 per N1 dikurang 1 sigma XI1 dikurang X2 1 dikurang rata-rata 1 kuadrat. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang nomor 1. Terdapat dua macam pengukuran kelembapan suatu zat. Cara ke-1 dilakukan 10 kali yang menghasilkan S2 kuadrat sama dengan 24,7, dan cara kedua dilakukan 13 kali dengan S1 kuadrat sama dengan 37,2 dengan taraf nyata 5% atau 0,05. Tentukan apakah kedua cara pengukuran tersebut mempunyai varians yang homogen. Baik, langsung saja kita jawab. Kita mengetahui di soal tadi bahwa varians terbesar itu adalah S1 kuadrat lebih besar daripada S2 kuadrat. S1 kuadrat tadi kita ketahui adalah 37,2. N1 tadi kita percobaan tadi adalah 13 kali yang artinya 13. S2 kuadrat sama dengan 24,7. N2 atau percobaan yang dilakukan tadi adalah 10 kali atau 10. Langsung saja kita masuk. Yang pertama prosedurnya, yang pertama adalah tentukan formulasi hipotesis. H0,2 varians atau S1 kuadrat sama dengan varians atau S2 kuadrat. Jadi mereka itu harus sama agar homogen. Yang kedua adalah H1,2 varians 1 kuadrat atau S1 kuadrat tidak sama dengan varians 2 kuadrat atau S2 kuadrat. Yang kedua adalah tentukan taraf nyata. Taraf nyatanya tadi adalah 0,05 sesuai dengan tabel distribusi dB. Jadi kita langsung saja masukkan ke rumus. dB atau derajat kebebasan dalam kurung N1 dikurang 1, dalam kurung N2 dikurang 1 sama dengan kita masukkan tadi 13 dikurang 1, 10 dikurang 1 sama dengan 13 dikurang 1 adalah 12 dan 10 dikurang 1 adalah 9. Jadi kita masukkan ke F tabel. F tabelnya adalah F0,05 dalam kurung 12,9 sama dengan 3,6
Dari mana kita mendapatkan 3,07? Jadi kita harus melihat pada tabel distribusi 0,05, letak antara 12 dan 9 ini adalah 3,07. Yang ketiga adalah tentukan kriteria pengujian. H0 diterima jika min 3,07 atau F tabel kurang dari sama dengan FO kurang dari sama dengan 3,07. H0 ditolak jika FO lebih besar daripada 3,07 atau FO atau F hitung kurang dari min 3,07. Selanjutnya kita mencari F hitung. F hitung sama dengan S2 kuadrat S1 kuadrat per S2 kuadrat atau varians terbesar per varians terkecil, sama dengan varians terbesarnya atau S1 kuadratnya kita mengetahui bahwa 37,2 dan per varians kedua varians terkecil atau S2 kuadrat adalah 24,7. Jadi kita bagikan yang menghasilkan 1,506. HO diterima jika min 3,07 kurang dari 1,506 kurang dari 3,07 atau 1,506 kurang dari sama dengan 3,07. Jadi dari perhitungan tadi kita dapat mengambil kesimpulan kedua cara pengukuran dikatakan mempunyai varians yang sama besar dikarenakan F hitung tadi lebih kecil daripada F tabel. Jadi kita mengetahui bahwa mereka itu sama, variansnya sama. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu hipotesis satu sampel proporsi. Yang pertama, kita harus menentukan dulu H0-nya. P sama dengan P0. H1 sama dengan P bisa lebih dari P0 atau P kurang dari P0 atau P tidak sama dengan P0. P0 yaitu nilai dugaan proporsi. Selanjutnya kita tulis berapa alfa yang diketahui pada soal. Selanjutnya, stat ujinya menggunakan Z hitung dengan cara X min N P0 per akar dari N P0 kali 1 min P0. Selanjutnya, menentukan wilayah kritiknya sama dengan hipotesis varians kemarin, yaitu H1-nya dengan satu arah, maksudnya yaitu lebih atau kurang dari, dengan cara nilai mutlak dari Z hitung Z alfa. Kalau H1-nya dua arah atau nilainya tidak sama dengan, maka nilai mutlak dari Z hitung Z alfa per 2. Kemudian ditulis kesimpulannya. Sekian, terima kasih. Pengujian hipotesis satu sampel proporsi. N merupakan banyaknya elemen sampel, X banyaknya elemen sampel dengan karakteristik tertentu. Contoh, seorang pejabat bank budidaya berpendapat bahwa petani peminjam kredit emas yang belum mengembalikan kreditnya sebesar 70% alternatif lebih kecil daripada itu. Untuk menguji pendapatnya itu diteliti sebanyak 225 orang petani peminjam kredit Bimas. Ada 150 orang yang belum mengembalikan kredit dengan 40% setelah pendapat tersebut. Penyelesaian HO dan B sama dengan 0,07 N diketahui N 225 X 150 HA P kurang dari 0,07 alfa 10% dengan 225 ZA atau pupuk besar 1,28. Karena itu ZO
sama dengan 1,09 min 1,28, maka HO diterima, maka pendapat tersebut benar. Yang kedua, pengujian hipotesis berdasarkan proporsi. Hipotesis proporsi kedua ialah pengujian dengan proporsi yang masing-masing proporsi tersebut berasal dari dua populasi yang berbeda serta independen. Contoh soal seperti di makalah, dan ini merupakan yang dapat diketahui dari soal tersebut. X1 ialah 15, X2 15, N1 250, N2 200. Dan demikian hipotesis yang ada. Tesis HO P1 dari sama dengan P2 H1 lebih dari P2. Jadi tingkat kepercayaan tersebut sekitar 95%, atau 1 min alfa sama dengan 0,95 dengan tingkat signifikan 5%, sama dengan 0,05. Nah, karena itu kemudian merupakan didominasi, maka saat uji digunakan uji adalah Z. Z sama dengan P2 per kuadrat P1 min P N1 plus 1 per N2 P1 X1 min N1 dan 215 per 250 sama dengan 0,06. P2 X2 per N2 sama dengan 15 per 200 sama dengan 0,095. Px1 per x2 per n1 plus n2 sama dengan 15 plus 15 per 250 plus 200 sama dengan 0,067. Selanjutnya menghitung nilai Z 0,06 min 0,075 per kuadrat 0 dan 0,667 1 min 0,667 dalam kurung 1 per 215 1 per 200 dapat dihasilkan 0,015 per 2,6293 yang sama dengan 0,059. Sini alfa sama dengan 0,05 min plus 0,5 sama dengan 1,645 terjawab. Jadi Z sama dengan 0,057 dan min Z min 05,05 sama dengan 1,645. Oleh sebab itu Z B min Z 0,05, maka pesan tolak HO. Dengan itu tingkat kepercayaan 95% proporsi mati cabai yang diberi pupuk lebih sedikit dibanding yang tidak diberi pupuk. Dan demikian pembalian pupuk formula terbaru pada cabai akan lebih baik daripada tidak diberi pupuk.